Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kembali lagi di Polistory ID teman-teman. Ya, kali ini saya berada di gedung BPKB ya, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Ya teman-teman, saya akan menjawab tantangan teman-teman, di mana teman-teman banyak sekali di kolom komentar yang nanya bagaimana cara pengurusan BPKB yang hilang, kemudian juga bagaimana cara pemblokirannya. Nah, kali ini saya sudah berada di gedung BPKB dan kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu petugas yang ada di Polda Jabar. Ya, karena kalau misalnya kita bertanya-tanya kepada yang bukan ahlinya, itu kan kalau kata pepatah mengatakan ketika kita bertanya kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Ya, kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi. Oke ya, teman-teman. Kalau begitu kita langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, salah satu polwan di Jawa Barat. Teman-teman, nah sekarang saya sudah ditemani. Nah, ini salah satu polwan yang tadi saya sampaikan, biar teman-teman tidak terlalu bertanya-tanya, terlalu penasaran, kita kenalan aja langsung. Oke. Ibu, mangga silakan perkenalkan diri. Perkenalan diri ya. Nama saya Brigadir Ameila, dari Ditelantas Polda Jawa Barat, bagian blokir BPKB. Oke ya, singkat, jelas dan padat. Oke, teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanya udah punya pacar atau belum, udah punya suami atau belum. Kalau misalnya pengen kepo, nanti bisa dilihat akun Instagramnya di bawah ini. Oke. Jadi gini, Bu, banyak sekali teman-teman ya yang di kolom komentar terkait memang permasalahan khususnya kehilangan dokumen-dokumen penting ya, salah satunya yaitu BPKB. Nah, karena kebetulan Ibu di bagian BPKB, pemblokiran BPKB, apa saja sih pemblokiran BPKB itu? Apakah syaratnya harus apa? Terus untuk apa aja? Nah, mungkin bisa disampaikan. Ya, baik, nanti saya jelaskan satu-satu ya. Untuk blokir BPKB itu ada 3. Oke. Blokir kalau kendaraannya hilang, BPKB hilang, kendaraannya hilang. Yang kedua dalam kasus pidana. Kasus pidana itu contohnya seperti apa? Kasus pidananya mungkin si kendaraan tersebut menjadi salah satu barang bukti. Ya itu si mobil itu misalnya dijadikan pelaku, misalnya itu ya betul ya, bisa diblokir. bisa diblokir itu. Terus satu lagi blokir apabila dijadikan anggunan leasing atau bank. Ya. Jadi si BPKB itu disekolahin. Disekolahin ke leasing atau ke bank. Nah, tujuan pemblokiran itu biar apa tuh? Nah, kalau hilang kendaraan atau BPKB ya mungkin untuk keamanan ya, apabila kan di jalan atau dimanapun gitu kan diketemukan orang lain, jadi ya aman lah ya gitu BPKB-nya karena sudah terblokir. Nah, kalau pidana itu biasanya yang mengajukan adalah reskrim yang menangani si kasus tersebut. Oh, jadi bukan si pemiliknya? Bukan. Nah, itu kan kalau pidana kan sudah ada laporan polisinya, mungkin sudah ada BAP-nya juga. Nah, itu dilampirkanlah permohonan pemblokiran BPKB-nya. Gitu. Tapi tujuannya sendiri pemblokiran dari reserse itu untuk ya biasanya kan biar si kendaraan itu dalam barang bukti itu tidak digunakan dulu mungkin ya, gitu. Jadinya misalnya itu si mobilnya itu masih isi, ya itu sudah maksudnya ya gitu ya, maksudnya untuk di kasusnya dulu aja mungkin lah ya gitu. Nah, kalau blokir leasing itu kita bisa memproses apabila satu membawa BPKB asli dan surat permohonan dari leasing atau bank tersebut, baru kita blokir. Gitu. Ya itu kalau untuk leasing biasanya untuk keamanan leasing tersebut, karena kan apabila
si konsumen atau debiturnya ya mungkin ada yang macet atau apa kan tidak bisa disalahgunakan tuh si BPKB-nya gitu. Itu. Tapi kalau untuk persyaratannya sendiri, dokumen-dokumen yang harus dia siapin, misalnya itu saya nih mau memblokir BPKB tersebut, persyaratan yang harus di. Tujuannya untuk apa dulu blokirnya? Misalnya tujuannya mau dijual misalnya itu. Kalau dijual mungkin itu nanti langsung ke Samsat, biasanya ada isi formulir untuk jual beli. Itu kalau misalnya untuk dileasingkan hanya membawa BPKB asli dan surat permohonan dari leasing tersebut. Kalau misalnya mau dileasingkan ya kalau disekolahin. Kalau untuk kasus ada LP, ada BAP-nya, ada surat permohonan pemblokirannya yang dibuat oleh Reskrim. Gitu. Kalau hilang sama kasus pidana juga sama sih, seperti itu. Itu paling. Jadi ada 3 ketika misalnya kita mau memblokir BPKB. Ya, ada 3. Terkait BPKB sendiri nih, karena kemarin ada teman saya nih kasus, jadi dia itu bukan kasus sih. Dia mengalami dia itu beli kendaraan 2010. Ya. Beli kendaraan 2010. Nah, 2022 di tahun sekarang dia itu beli kendaraan dan diurus oleh si pengendara atau si pemilik yang pertama. Nah, dia itu pas udah tahu udah keluar plat nomornya, ternyata si plat nomornya itu habis di 2027. Nah, dia tuh nanyain ke saya, kalau misalnya 2027 itu kan berarti udah maju 2 tahun nih, apakah ini sah atau enggak, kata dia tuh. Nah, gimana? Ya sah. Jadi kan di pertengahan tahun mungkin dia BBM. Ya kan, otomatis kalau BBM itu kan terbitlah BPKB terbaru. Misalnya BBM-nya tahun 2022, otomatis maju dong 2 tahun. Jadi ya sah, nggak apa-apa, sah aja. Takut, takut penipuan lah, takut misalnya itu si BPKB-nya palsu lah. Jadi kalau sah, kalau udah ada proses BBM sih ya sah gitu. Memang misalnya BBM-nya 2022, misalnya tahun 2020 ya sah. Jadi kan otomatis maju 2 tahun dong itunya si BPKB-nya gitu. Jadi berlakunya juga pasti maju gitu. Karena kan kalau untuk BPKB si plat nomor sendiri kan 5 tahun sekali kan ya. Misalnya itu 2020 dia memperbaharui si plat nomornya. Harusnya kan 2025 ketika 2022 dia BBN dan lokasi dan kepemilikan otomatis baru lagi berarti si plat nomornya. Iya betul kan, ganti lagi BPKB-nya, STNK-nya pun ganti, semua ganti, plat nomornya pun ganti. Jadi buat teman-teman yang merasa, yang kemarin nanyain ke saya, ya udah terjawab ya. Oh iya. Oke, maaf. Ya, ulangi ya, buat teman saya yang merasa kemarin nanyain ke saya nih udah terjawab sudah ya. Jadi ketika misalnya teman-teman beli kendaraan misal 2010, secara logika kan ganti plat nomor itu 5 tahun sekali. Harusnya kan 2025 itu beres. Betul ya Bu ya? Nah, teman saya nanya kalau 2027 padahal pembuatan mobil 2010 itu sah nggak? Nah, tadi udah disampaikan oleh Bu Amei bahwasanya itu sah karena biasanya plat nomor itu menyesuaikan ketika misalnya ganti nama dan mutasi pemilik yang baru ya, identitas terbaru. Nah, berarti sah ya Bu ya. Oke ya, teman-teman terjawab sudah ya. Jadi itu tetap sah. Oke, terakhir Bu yang mau disampaikan buat teman-teman yang mau menyekolahkan BPKB-nya enggak salah. Bukan yang mau menyekolahkan. Himbauan saya buat teman-teman ketika misalnya itu dia hilang atau mau ngurus BPKB atau misalnya mau memblokir, silakan sampaikan Bu. Baik teman-teman semua yang khususnya ada di Kota Bandung, apabila BPKB kalian hilang terus kalian mau pemblokiran BPKB, langsung aja datang ke sini ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 765 Bandung. Ini di gedung BPKB. Jadi kalau kalian kurang informasi tentang saya hilang BPKB, saya mau blokir BPKB, langsung aja datang ke sini. Jadi langsung ke petugasnya langsung. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Oke ya teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Bu Polwan kita, Brigadir Amei ya.
tadi bagaimana cara memblokir BPKB. Jadi ketika teman-teman BPKB-nya hilang atau mau memblokir BPKB-nya, cepetan diurus. Jadi jangan sampai diabaikan, akhirnya lupa ya. Karena manfaatnya apa? Ketika teman-teman BPKB-nya sudah ada, maka bisa dicairkan. Silakan mendatangi ke bank-bank yang sudah ditunjuk ya. Nanti jadi brand ambassador Polistory ID. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman. Kalau videonya bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman, ke yang lain-lainnya, agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang di luar negeri sana. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.